Ya, salam kenal. Nama saya Amin ya. Jadi kalau berdoa pasti ingat nama saya ya. Jadi gampang ya. Jadi FG Man, be strong in the Lord. Terima kasih. Ya, saya dikasih waktu berapa lama? Kata, 10 menit ya, 8 menit ya. Ya waduh. Biasa kalau saya kesaksian bisa 1 jam loh Pak. Ya. Makanya saya bawain buah. Jadi kesaksian kalau sedikit lama nggak apa-apa ya. Tambah 2 menit gitu nggak apa-apa ya. Iya. Tapi ini kalau chapter ini benar-benar pengorbanan ya buat saya. Tadi pagi-pagi udah diomelin sama istri. Wah, pagi-pagi udah bangun jam 5.30. Saya ajak ke gereja pagi-pagi ngoceh-ngoceh katanya. Dibanding-bandingkan saya bilang kan full gospel kan sekali-sekali. Ya. Jadi pengorbanan ya. Mesti pagi-pagi ya, saya dari Kelapa Gading. Nggak apa-apa ya, demi memuliakan nama Tuhan kita. Pak, boleh ditampilkan ayat? Ya, ada 3. Saya biasa kesaksian saya lebih ya keren ya. Jadi ada ayat dulu, baru saya kesaksian ya. Jadi maunya yang lain daripada yang lain. Ya. Ini saya bisa ketemu kebetulan sekali dengan teman baik saya Alvin. Ini teman dugem saya nih. Tadi baru ngomong ya, dulu sering pulang pagi ya. Tiap minggu loh. Nah. Happy Five ya. Ada yang bilang Happy Five. Berarti banyak pemain juga di sini ya. Pak, tampil ayatnya Pak. Ada? Oh udah ada ya. Oh ya, saya sebelum tampil ayat tadi ada Pak Dedi ada minta saya kesaksian tentang hukum tabur tuai, ya. Ya Pak Dedi ya. Pak Dedi mana? Ya, oke, ya. Jadi singkatnya saya dulu pengen punya yatim piatu, ya, karena saya merasa berdosa waktu itu, ya terjebak kehidupan narkoba. Jadi saya merasa berdosa, saya pengen punya yatim piatu. Jadi waktu itu saya ajak Pak Jaya nih, partner saya Pak, ya berdiri dong Pak. Ini partner saya nih, ya Pak Jaya, ya dia yang bangun 5G Resort dan Grand 3G sekarang ya. Jadi saya ajak beliau untuk bantu saya bangun yatim piatu. Jadi beliau ajak saya keliling tuh, keliling Jakarta ya, ke banyak tempat ya, sampai ke Bogor, ke Sentul. Berbulan-bulan saya cari tapi selalu susah, ya pengurusnya susah dapat, izinnya susah. Akhirnya Pak Jaya usulkan saya, Pak bagaimana kalau uang Bapak ya kita bangun resort, uangnya kita sumbangkan ke yatim piatu ya. Jadi ya hebat ya Tuhan ya. Jadi kita punya niat baik aja, dia bantu saya luar biasa. Jadi setelah kita bangun resort, namanya waktu itu 3G Resort ya, akhirnya ramai kan. Nah kita sumbang terus ke yatim piatu selama bertahun-tahun, waktu itu selama 8 tahun ya. Tiba-tiba keajaiban terjadi lagi ya. Waktu itu pandemi, semua hotel tutup ya, banyak yang bangkrut ya. Kita dapat surat dari pemerintah Jokowi waktu itu untuk beli hotel kita waktu itu diganti 6 kali lipat waktu itu, berkali-kali lipat. Tepuk tangan dong, luar biasa. Itu setelah kita sumbang terus selama 8 tahun ke yatim piatu. Ya, jadi hukum tabur tuai itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ya. Waktu itu pemerintah Jokowi beli untuk bangun bendungan Sukamahi. Sekarang masih ada bendungan anti banjir di Jakarta. Ya. Jadi setelah dapat uang pengganti pemerintah, kita bangun 5G Resort. Nah, sekarang lagi Grand 3G. Ya. Udah pada ke sana semua di sini? Ayo lagi di sana. Entar tanggal 24 ini ada lagi ya, di yang chapter Kelapa Gading ya, di 5G. Ya. Di 5G. Oke, ya saya mulai kesaksian saya tentang ayat ini. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tepuk tangan dong, ya. Ini tentang dosa yang lama, ya, dosa yang lama dan parah yang terjadi dalam hidup saya. Jadi waktu itu seperti saya katakan, saya pengguna narkoba, ya, jenis inek, ya. Sini siapa pemakai yang tadi bilang ada happy five, siapa tuh? Itu pasti mantan juga itu. Oh, nggak ada ya sini ya? Hah? Yang tadi yang happy five ya siapa? Hah? Nggak ada yang ngaku ya? Kelihatan sih banyak pemain juga di sini, kelihatan mukanya. Jadi selama 20 tahun itu saya nggak bisa lepas dari narkoba. Jadi selalu bolak-balik. Soalnya saya belum kenal Tuhan. Ya, jadi saya walaupun gereja tapi gereja KTP gitu. Jadi Natal tahun baru aja ke sana. Ya, jadi akhirnya suatu saat waktu itu Alvin, ya, dia adakan retret dengan gerejanya, ya, gereja kita namanya JC3. Itu berapa? Mungkin 5 tahun lalu ya, bro, ya. Ya, 5 tahun lalu lah. Adakan retret di sana. Ya. Tiba-tiba saya mau tanya ke Pak Gembala kita, Pak Lito Samsriwi, Pak, apakah orang yang dosanya lama dan parah masih bisa diampuni Tuhan? Ya. Soalnya saya punya teman orang agama lain, ya, agama Muslim, dia selalu bilang kalau dosa udah di atas 50%, nggak mungkin ditolong Tuhan, udah pasti masuk neraka katanya. Itu yang bikin saya nggak bisa bertobat. Udah terlanjur. Kita udah 20 tahun begitu, ya udah terlanjur lah udah. Jadi nggak bisa bertobat saya. Bohot ya, udahlah terlanjur, udah nikmati aja. Jadi waktu itu Pak Lito bilang, oh bisa Pak, Tuhan kita maha pengampun katanya. Ya. Jadi mulai disitulah saya pengen berubah. Waktu itu akhirnya saya, Alvin, ini teman baik saya nih, nolong saya baik banget nih. Tiap minggu diajak saya ke gereja, ya kadang saya pergi, kadang enggak, kadang enggak. Tapi akhirnya lama-lama khotbah dari pendeta itu yang bikin saya bertobat. Ya, jadi 2 tahun lalu saya benar-benar bertobat. Semuanya saya buang. Kalau enggak, bolak-balik saya nggak bisa. Udah ditangkap polisi 6 kali. Ya, ini Pak Jaya saksinya, pernah bantu saya sekali. Jadi bawa uang segepok ke Polres Jakarta Utara itu ya, Jakarta Barat ya waktu itu ya. Ya itu kena banyak itu, 3M waktu itu ya. Gila itu. Ya, jadi 6 kali. Saya udah overdosis sudah 2 kali ya. Dan menyebabkan orang udah overdosis sudah berkali-kali. Jadi cewek yang temenin saya overdosis hampir mati udah berapa kali. Ya. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya mereka mati atau saya mati, saya nggak bisa lagi di sini, ya. Jadi puji Tuhan saya masih bisa ditolong sama Tuhan, ya. Ya karena itulah ya khotbah-khotbah pendeta itu yang bisa bikin saya bertobat, ya. Oke, ya. Udah berapa menit nih? Oke, ayat kedua, ya. Ayat kedua dulu. Ya. Ada nggak yang kedua? Masa? Coba. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ada nggak 2 Korintus 5 atau diketik 2 Korintus 5 ayat 17? Ya, oke, saya baca aja. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangan, ya. Jadi setelah saya bertobat, saya merasakan perubahan luar biasa. Merasakan perubahan luar biasa. Ya, saya menjadi ciptaan baru. Ya. Jadi dari segi kerjaan, ya, saya importir buah, ya. Sebelum ya saya naiknya bisa sampai 3 kali lipat import buah saya. Ya, terus jadi hubungan dengan istri juga udah baik. Kalau enggak, istri saya tiap minggu ajak saya cerai loh. Tiap minggu loh. Sampai ngeliat, ya kalau kita pergi ke tempat gituan pulang ketahuan, Pak. Muka kita tuh beda ya, Bro ya. Ya. Kalau orang minum kan matanya sayu ya. Jadi kalau orang pergi narkoba begitu matanya tuh belok gitu loh. Jadi lama-lama tuh udah ketahuan. Jadi tiap kali pulang istri udah tahu. Jadi ajak cerai terus. Saya bisa bangun
tengah malam bisa bangun kayak zombie loh. Minum obat tidur, obat penenang, bangun tengah malam bisa jalan-jalan kayak orang gila gitu loh. Jadi ketahuan, jadi polanya udah ketahuan. Ya. Jadi saya terbebas sekarang dari obat-obatan ya. Ya. Terutama apa? Obat gak alergi. Saya dulu pemakai, kita lama jadi alergi. 2-3 hari keluar loh. Kayak apa bentol-bentol begitu. Ya. Belum lagi obat kuat, waduh, semua obat-obat saya hajar semua. Jadi setelah saya jadi ciptaan baru, obat-obat udah hilang ya. Dan yang paling penting dari itu, saya merasakan kedamaian luar biasa, ya itu penting. Soalnya saya bisa tidur nyenyak. Kalau enggak, saya dulu susah tidur, dikit-dikit obat tidur, dikit-dikit obat penenang. Karena mungkin kita takut ya, takut ditangkap polisi, kan kita simpan barang kayak gitu ya. Ya. Terus hubungan badan ya, hubungan badan ya dengan istri juga udah bisa. Dulu saya bertahun-tahun tuh berhenti loh, nggak berhubungan badan dengan istri. Ya. Terus yang paling penting dari itu, saya merasa lebih awet muda pak. Ya. Jadi saya punya cici ya, saya bawa dia ke gereja, selalu bilang ini mama kamu ya katanya. Jadi oke, saya merasa saya lebih awet muda. Oke, ayat ketiga ya. Yang tadi ya, Galatia. Ya. Nah, kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tepuk tangan. Ya. Jadi ini yang saya lakukan sekarang setiap hari. Jadi setelah saya bertobat, saya nggak mau sia-siakan lagi hidup saya. Saya punya tujuan hidup. Dulu tujuan hidup saya tiap minggu tuh cari kaki bro. Ngerti ya? Cari kaki. Jadi tiap minggu kita mikirnya minggu depan mau ajak siapa pergi gitu ya. Jadi selalu tanya mami, tanya temen, ini siapa yang bisa diajak gitu loh. Tiap minggu begitu aja kerjanya. Sekarang saya tiap hari kerjanya ya kayak pelayanan begitu, full gospel, komsel. Saya sekarang membawa komsel marginal, 4 komsel marginal. Kalangan marginal begitu. Ya saya bagikan mereka sembako ya sharing firman ke mereka gitu ya. Terus di GKSI ya, gereja bro, saya tiap minggu saya kesaksian. Ada aja yang saya saksian ya. Jadi saya nggak mau sia-siakan, tiap hari saya maunya berbuat baik setiap hari ya. Kalau orang Buddha kan berbuat baik tapi mereka nggak percaya Kristus ya. Jadi kita lebih hebat ya. Jadi kita percaya dan berbuat baik amal ya. Oke, terima kasih, itu ya sharing dari saya. Terima kasih saksian.